Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramah ila doktorah Ibu Helna Lelis MPD wala ansa ila ashabina al-kiram. Wal'an ta'rifu ani nafsi. Ismi Siti Dhaifatul Hamdiyah. Ana min qismu ta'limil lughatul arabiyyah minal fatratis salisah bi faslil ba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa mempelajari dasar-dasar pendidikan. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan formal dengan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan formal. Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis pendidikan formal. Yang ketiga yaitu tentang fungsi dan tujuan pendidikan formal, dan yang keempat yaitu tentang sasaran pendidikan formal. Sebelum menjelaskan ke pengertian pendidikan formal, kita harus tahu apa itu pengertian pendidikan. Nah, menurut para ahli, menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidikan formal. Nah, pendidikan formal adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi seperti sekolah atau perguruan tinggi. Proses ini memiliki kurikulum yang ditetapkan, jadwal pembelajaran yang teratur, serta penilaian dan evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tertentu kepada siswa sesuai dengan tingkat pendidikan yang dijalani. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengertian pendidikan formal secara umum. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan yang setaraf dengannya termasuk ke dalamnya yaitu kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Selain itu, pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan yang ditempuh melalui jalur institusi yang sudah ditentukan dan ditetapkan, serta diatur oleh sekelompok orang yang berwenang, yang dalam hal ini pemerintah atau sebuah yayasan. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan formal. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang dipakai bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikannya cukup lama. Yang kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal. Dan yang kedelapan, adanya pemberlakukan administrasi yang seragam.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pendidikan formal. Tujuan diselenggarakannya pendidikan formal adalah sebagai berikut: membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki, memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarga, serta membantu pengembangan bakat. Untuk selanjutnya yaitu sasaran pendidikan formal. Pendidikan formal diberikan kepada siswa atau peserta didik melalui lembaga pendidikan resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Proses ini melibatkan guru atau dosen yang memberikan pengajaran dalam kerangka kurikulum yang telah ditetapkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya pendidikan formal. Pendidikan formal penting dilakukan meski bagaimanapun cara kita menempuh pendidikan tersebut, asal kita memiliki keinginan yang serius dalam menjalaninya, maka akan sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain. Dengan pendidikan, seseorang akan mampu menata masa depannya dengan bijaksana dan bisa berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan mengerti pendidikan, kita juga akan bisa membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran di Indonesia. Syukran kasiran ala ikhtimamikum. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.